Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada episode ke-32, yaitu persinggungan faham berbagai aliran kalam dalam pribadi Muslim. Orang-orang Islam Indonesia, termasuk kita sekalian ini adalah Muslim pengikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi apakah kita sekalian ini bisa steril dari pengaruh aliran-aliran lainnya? Apakah kita itu tidak kecipratan paham dari aliran-aliran lainnya? Kita coba untuk kita telusuri. Bahwa kerukunan sesama umat Islam yang sejati belum terwujud. Sesama umat Islam di Indonesia masih sering bertikai. Bahkan pada tahun 1930-an, mungkin sebagai puncak pertikaian umat Islam, hingga antara Islam tradisionalis dengan Islam modernis, berupaya saling meniadakan lainnya. Pada bagian lain, sekarang ini juga muncul fenomena baru, sering terdengar ucapan yang mengarah pada tindakan takfiri dan tasriki. Tindakan takfiri itu yaitu seseorang yang mudah memvonis sesama umat Islam sebagai kafir. Kalau tindakan tasriki, seseorang begitu mudah memvonis umat Islam sebagai orang musyrik. Sikap ini semua yang masih melekat pada sebagian umat Islam Indonesia yang mengaku mengikuti aliran Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi sesungguhnya merupakan warisan Khawarij. Itu budaya yang terjadi di kalangan Khawarij, artinya itu terpengaruh dari Khawarij. Kemudian pada bagian lain di antara kita masih banyak yang meremehkan dosa, sehingga berani selingkuh, berani korupsi, berani memfitnah, dan lain sebagainya. Dan tidak jarang di antara mereka berpandangan bahwa melalui wudhu saja, dosa-dosa itu bisa berguguran. Kalau kita cermati, sikap demikian merupakan pengaruh dari aliran Murji'ah. Selanjutnya, banyak orang-orang Islam Indonesia yang memiliki sikap pasrah terhadap takdir Tuhan. Kalau kalah dalam pertandingan, kemudian ditanya, jawabannya dasar nasib, nasib. Ungkapan-ungkapan yang seperti itu banyak bermunculan, misalnya mangan gak mangan, sing penting kupul. Alon-alon waton kelakon. Biar lambat asal selamat. Nerimo ing pandum. Sumenden nang takdir. Dan tergantung sing ngecet lombok. Nah, ungkapan-ungkapan itu biasa kita dengar di masyarakat, pengikut Ahlussunnah, padahal itu merupakan pengaruh dari aliran Jabariyah. Pada bagian lain banyak Muslim Indonesia yang memiliki sikap sebaliknya, sikap dinamis dan optimis. Presiden Indonesia, presiden pertama, Bung Karno, itu pernah menyampaikan dalil ayat Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, di forum PBB. Dan dalam sejarahnya itu pemimpin-pemimpin Islam yang mengungkapkan ayat di depan PBB, khususnya ayat itu, baru Pak Karno sampai hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari juga muncul ungkapan rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya, dan bersih pangkal sehat. Ini sesungguhnya merupakan penjabaran dari hukum sebab akibat yang dimiliki oleh paham
atau kelompok atau aliran Qadariyah. Artinya pemikiran-pemikiran Qadariyah menyusup dalam diri kita yang tidak kita sadari. Bandingkan dengan Jabariyah, kalau Jabariyah bukan rajin pangkal pandai, tapi Allah pangkal pandai. Bukan bersih pangkal sehat, tetapi Allah pangkal sehat. Bukan hemat pangkal kaya, tetapi Allah pangkal kaya. Kemudian dalam kasus lain, dalam mendefinisikan iman biasanya yang dipakai di pelajaran-pelajaran akidah, yaitu sebagaimana di dalam episode sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu tasdikun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih atau bil arkan. Iman adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Definisi ini sebenarnya merupakan konsekuensi atau rangkuman dari faham Khawarij dan Mu'tazilah. Demikian pula kita sering menyebut istilah sunatullah, meskipun istilah sunatullah itu ada di dalam Al-Quran, tetapi yang mempopulerkan adalah Mu'tazilah. Nah, lagi-lagi dalam konteks ini Mu'tazilah mempengaruhi pemikiran kita. Kemudian pada bagian lain, bahwa besok di akhir zaman menjelang kiamat akan muncul Imam Mahdi yang menegakkan keadilan di muka bumi ini, termasuk akan menghancurkan Dajjal. Ini sesungguhnya merupakan faham dari aliran Syiah Isna Asyariyah. Imam Mahdi merupakan imam yang ke-12 yang diyakini bersembunyi, yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Syiah untuk segera dimunculkan oleh Allah, menegakkan keadilan di muka bumi itu. Karena itu dengan lain istilah disebut Imam Muntadhar, artinya imam yang ditunggu-tunggu kehadirannya demi terwujudnya keadilan di muka bumi ini. Demikian pula tradisi Maulid Nabi itu telah dirintis oleh dinasti Fatimiyah sebagai dinasti yang beraliran Syiah jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau kita waktu sekolah dulu diberitahu oleh guru kita, yang pertama kali melakukan Maulid Nabi itu adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Ternyata sejarah berbicara lain. Ternyata jauh sebelum Salahuddin Al-Ayyubi, peringatan Maulid Nabi itu sudah ditradisikan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir, di mana dinasti itu beraliran Syiah. Lagi-lagi Syiah juga mempengaruhi kita. Karena itu kedua-duanya juga ada pada kita sebagai menyerap pengaruh dari paham aliran Syiah. Bahkan konon, karena ini masih debatable, pro kontra antara yang mengatakan pengaruh dari Syiah dengan yang mengatakan bukan pengaruh dari Syiah. Konon bacaan kitab Barjaji, bacaan dibaan dalam kitab diba itu, tahlilan, manakipan, juga merupakan pengaruh Syiah. Nah, kalau itu iya, nah sebenarnya Syiah cukup banyak memberikan pengaruh pada umat Islam, pengikut Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Artinya bahwa kita itu adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi tidak steril dari cipratan, bahasa saya, cipratan pengaruh dari serpian-serpian paham dari aliran-aliran lainnya itu yang berlangsung sampai hari ini. Saya kira cukup lama itu mempengaruhi kita bersama. Cuma banyak yang tidak sadar. Ya, termasuk kiai-kiai banyak yang anti Qadariyah, tetapi kiai memiliki madrasah ibtidaiyah misalnya, di situ dibajang tulisan bersih pangkal sehat, hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai, tidak pernah dipermasalahkan. Padahal itu ekspresi dari Qadariyah. Kalau ditelusuri itu ekspresi dari Qadariyah. Demikian
yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.